Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit TMC Alam Sutera Tangerang. Saya baru saja menyelesaikan ritual habis pulang praktek, biasanya mandi, dan mungkin karena hari ini agak masih siang, besok sudah Imlek ya, jadi saya masih menggunakan kaos lengan pendek seperti ini. Dan menarik, apa yang ada di dalam kaos ini ada tulisan inhale confidence, exhale dove. Jadi masukkan ke dalam diri kita kepercayaan diri dan keluarkanlah keraguan-raguan. Nah, ini menarik nih sebenarnya teman-teman, apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan juga dengan satu buku yang saya baca dan saya sudah catat beberapa inti poinnya, yaitu terkait dengan otak kita ini dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan ya yang kadang membuat kita bertanya-tanya sesuatu hal yang negatif. Bagaimana membuat diri lebih baik, membuat diri saya lebih mampu bekerja. Namun seringkali hal ini yang membuat kita kesulitan untuk membantu diri kita mengeluarkan sesuatu yang bersifat positif atau persepsi positif. Ini dalam buku Limitless dikarang oleh Jim Kwik. Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang hal yang tadi dikaitkan dengan apa yang terkait dengan persepsi negatif, persepsi positif yang mungkin kita alami, sebenarnya problem yang berkaitan dengan keadaan ini memang sudah pernah kita bahas ya sebelumnya. Bagaimana otak kita itu sudah disetting ya, punya kemampuan setting otak kita itu untuk melihat hal-hal yang sifatnya itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang negatif. Pertama kali ya. Ini adalah tujuannya untuk membantu diri kita itu survive sebenarnya. Jadi nggak heran tuh kalau teman-teman bilang, "Dok, kenapa saya mikirnya negatif terus ya?" Ya memang itulah mungkin persiapan teman-teman untuk menghadapi kehidupan yang menurut teman-teman itu punya kecenderungan untuk membuat teman-teman tidak nyaman. Jadi awalnya kita itu mungkin ya dianggap berpikiran negatif tujuannya adalah untuk membuat hal-hal yang tidak nyaman di sekitar kita itu berkurang. Kita seolah-olah mempersiapkan hal tersebut, ya. Namun, seringkali ini menjadi terlalu lama, gitu. Karena otak kita ini seolah-olah kecenderungannya berpikir yang negatif terus-terusan, maka lama-lama otak kita ini tidak mampu atau kesulitan melihat persepsi positifnya. Ya, jadi persepsi positifnya ini jadi sulit gitu untuk temukan gitu. Nah, untuk itulah kadang-kadang kita mungkin memerlukan cara lain gitu selain daripada mencoba menganalisis hal-hal yang akan terjadi yang negatif-negatif. Bagaimana kalau kita itu dengan penuh kepercayaan diri membantu diri kita untuk menjadikan lebih positif. Tidak mudah, karena nanti akan ada orang yang bertanya ataupun berkomentar, atau bahkan diri kita sendiri meragukan ya, doubt gitu, keraguan kita adalah, apa yakin kalau misalnya kita tidak mempersiapkan sesuatu yang buruk, maka kondisinya itu akan jadi kurang baik ke depannya. Ya, jadi nantinya malah kita nggak bersiap-siap terhadap situasi yang buruk gitu. Dan ini mungkin menjadikan orang itu kembali khawatir lagi, takut lagi dia untuk berpikir secara positif. Karena, aduh, nanti kalau saya terlalu pede, malah jadi kacau gitu urusannya. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan ya, bahwa ternyata kalau ditanya ke teman-teman, sebenarnya memang seringkali keraguan itu ada selalu. Di otak kita itu ada. Dan itulah yang mungkin membuat banyak orang tidak menyadari bahwa situasi seperti ini sebenarnya merupakan kondisi yang dominan, mengganggu buat kecemasannya menjadi lebih bertambah. Jadi kalau ditanya sebenarnya cara mengurangi kecemasan itu dari bagaimana? Dari ya tadi menciptakan confidence, kepercayaan diri kita dan membuat menjadi lebih baik. Nah, kalau kita melihat dalam konteks pengobatan,
apa yang tadi dikatakan di dalam buku Limitless oleh Jim Kwik ini, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan negatif itu bisa terjadi juga. Misalnya contoh, teman-teman nggak yakin nih dengan pengobatan yang dilakukan. Teman-teman takut misalnya pengobatan itu akan menyebabkan teman-teman mengalami masalah ginjal, masalah hati lah, atau masalah bodoh gitu ya, jadi bolot begitu misalnya pikirannya. Dan itu kan ada sesuatu hal yang akhirnya menghambat. Di satu pihak datang ke dokter untuk berobat, tapi di lain pihak merasakan kalau misalnya dokter ini apa jangan-jangan dia memberikan sesuatu yang benar gitu ya buat saya gitu. Dan itu yang membuat keadaan menjadi takut dan khawatir ya. Inilah yang seringkali kita membuat bertanya-tanya sesuatu yang negatif gitu. Namun kalau kita cukup confidence dengan keadaan kita, maka kita bisa nih, misalnya membantu diri kita. Oh, saya sudah mendapatkan penjelasan yang baik dari dokter. Saya sudah membuat keputusan ya untuk berobat gitu ya. Dengan kondisi itu, maka saya yakin bahwa apa yang diberikan dokter adalah sesuatu yang baik buat saya. Dan dari literatur, dari apa yang saya lakukan dalam pencarian proses itu juga menyatakan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah yang sudah diuji oleh beberapa orang, peneliti, dan memang mempunyai hasil yang baik. Nah, kondisi seperti inilah yang mungkin buat kedepannya membuat kita tuh jadi lebih mampu untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran itu memang bisa diubah. Cuman memang perlu proses ya. Karena kadang-kadang ini yang jadi dominan adalah kita tuh kelihatannya kadang-kadang jadi terus mencari. Nah, makanya kenapa teman-teman selalu saya suka sarankan bagaimana cara mengubah perspektif negatif di dalam otak kita adalah dengan mencoba mencari hal-hal yang lebih positif, berhenti mencoba mencari hal-hal yang negatif. Bila berkaitan dengan situasi di otak kita, maka pada dasarnya kita punya kemampuan untuk mengelola pikiran dan perasaan itu menjadi jauh lebih stabil, netral, ataupun lebih positif. Pasti bisa. Nggak mudah, saya tahu. Pada awalnya biasanya memang tidak stabil, tetapi kita harus percaya diri, jangan ragunya yang lebih dikuatkan ya. Jadi, kalau bisa exhale dove, keluarkan ya dove-nya, ragu-ragunya, tapi inhale ataupun masukkan kepercayaan diri kepada kita. Tentunya dengan tetap menyadari bahwa segala sesuatunya itu bisa berubah. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas menerima apa adanya, sabar menjalaninya, dan sadar dengan keadaan kita di saat ini dan sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini membantu teman-teman sedikit banyak memberikan insight buat kebaikan kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.